Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Amrul Muhammad selaku dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Marsha Vanessa, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Angkatan 2020. Pada video kedua kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika dalam kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Etika lahir dari keanggopan tatanan moral dan lingkungan budaya Yunani 2500 tahun yang lalu. Karena pandangan lama tentang baik buruk suatu perilaku tidak lagi dipercaya, sehingga para filsuf mempertanyakan lagi tentang etika dasar manusia. Etika merupakan ajaran yang berisi perintah dan larangan tentang baik buruknya perilaku manusia, yakni perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari. Etika bisnis. Apa yang dimaksud dengan etika bisnis? Etika bisnis merupakan alat bagi pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis mereka dengan lebih bertanggung jawab secara moral. Pengertian etika kewirausahaan dalam konteks bisnis, yaitu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam berusaha dan memecahkan persoalan yang dihadapi dalam suatu perusahaan. Pentingnya etika bisnis. Mengapa sih etika bisnis sangat penting? Etika bisnis penting untuk dipertahankan untuk loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan perusahaan dalam memecahkan persoalan perusahaan. Hal ini disebabkan semua keputusan perusahaan sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh stakeholder. Stakeholder merupakan suatu individu atau kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh pada keputusan-keputusan perusahaan. Stakeholder yang dimaksud yang itu pengusaha, mitra usaha, petani, organisasi pekerja, pemerintah, bank, investor, masyarakat umum, dan pelanggan. Fungsi etika kewirausahaan. Yang pertama, sarana untuk memperoleh orientasi kritis. Jadi, berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. Yang kedua, etika ingin menampilkan keterampilan intelektual. Jadi, dapat keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Yang ketiga, orientasi etis diperlukan karena dalam mengambil sikap yang bijak dalam suasana pluralisme. 3. Tingkat norma etika. Menurut Simon, yang pertama itu hukum. Hukum berlaku bagi masyarakat secara umum. Dia mengatur perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hukum hanya mengatur perilaku minimum. Yang kedua, ada kebijakan atau prosedur organisasi, yaitu memberi arah khusus bagi setiap orang atau organisasi dalam mengambil keputusan sehari-hari. Karyawan akan bekerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, moral sikap mental individu sangat penting untuk menghadapi keputusan yang tidak diatur oleh aturan moral formal. Prinsip etika dan norma kewirausahaan. Yang pertama, tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya, dan tanggung jawab atas dampak profesinya tentang kehidupan dan kepentingan orang lain. Yang kedua, prinsip keadilan, yaitu first come, first service. Jadi, yang pertama datang, yang pertama dilayani. Yang ketiga, ada prinsip otonomi, kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Nah, jadi prinsip otonomi dibatasi oleh tanggung jawab dan komitmen profesi. Pemerintah juga boleh campur tangan untuk keselamatan umum. Integritas moral. Dan yang terakhir, komitmen pribadi untuk menjaga keluhuran profesi, nama baik, serta kepentingan orang lain dan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa bulan depan.